Lebih Allah suka. Lebih Allah suka, luar biasa. Oke, sekarang ini ada video dari sahabat kita. Seperti apa? Kita lihat yuk videonya. Tuh. Assalamualaikum Ustadz, saya Dila. Jika seorang bapak di penjara karena menyebabkan yang ditabrak meninggal, apakah dia harus bertobat? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Jelas ya Pak Ustadz ya, tadi katanya ada seorang bapak di penjara karena menabrak dan menyebabkan yang ditabrak itu mati. Apakah itu harus bertobat apa enggak? Begini, menghilangkan nyawa orang lain itu kategori dosa besar. Betul. Tapi di dalam Al-Quran juga diungkap, ada yang menghilangkan nyawa orang lain bukan karena keinginannya, bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena situasi musibah, karena karena dia sendiri tidak berniat itu. Nah, ya jelas sesuatu yang kita lakukan tidak disengaja, sesuatu yang kita lakukan tidak kita inginkan, ya gitu. Itu tidak kemudian dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan orang tersebut harus memberikan santunan sebagai ucapan permohonan maaf kepada keluarga yang ditinggal gitu. Jadi prinsipnya suatu itu dikenakan sanksi ketika kita melakukan dengan kesengajaan dan penuh kesadaran. Saya yakin kalau menabrak orang itu bukan karena kesengajaan. Jadi tentu saja ya kalau untuk menenangkan hati bertobat ya tentu saja apapun yang kita anggap salah ya kita tobat. Oke, sekarang nih ada penelpon. Kita buka telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bondan di Ngawi. Ya Bu, ya Pak. Lumba. Begini Ustaz, tetangga saya ini bekas tahanan. Ketika di penjara, dia bertekad untuk bertobat dan benar-benar berubah menjadi orang yang lebih baik. Begitu dia keluar dari penjara dan tinggal kembali di lingkungan kami, bukan semangat yang didapat, tapi malah cemooh yang diterima. Ya terus terang, kami merasa tidak nyaman aja ada bekas tahanan di lingkungan kami. Kami takut itu berpengaruh pada anak-anak. Apa yang harus kami lakukan ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan. Ya Pak Bondan, para pemirsa, ibu-ibu di sini, memang ada satu kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi saudara-saudara kita yang pernah kena sanksi. Jadi begini, Allah saja begitu maha pemaaf, padahal Allah yang menciptakan kita, tapi ketika kita berbuat salah, Allah maha pemaaf. Nah, kalau ada saudara-saudara kita dia pernah melakukan kekeliruan, mungkin saat itu dia khilaf atau bagaimana, lalu dia ditahan keluar lagi masuk ke lingkungan kita, tugas kita justru bukan mengucilkannya, tetapi justru kita harus membantu merangkul dia untuk lebih baik. Memang ada kasus di mana dia pernah ditahan karena mencuri, begitu keluar dari penjara dia masuk masjid langsung mengatakan hati-hati sendal, hati-hati. Kan jadi nggak enak. Curiganya kan udah gitu bener ada yang hilang sendal. Kan padahal kan bukan oleh orang itu. Betul. Makanya tetap kata-kata kita harus dijaga dan kita akan dapat pahala kalau kita ikut menciptakan suatu kesejukan bagi orang yang pernah ditahan itu. Makanya dalam Islam yang namanya sedekah itu kan bukan hanya memberikan duit. Betul. Tapi kata Nabi, tabassumu kali akhika sodakoh, keramahanmu itu sedekah. Jadi kalau ada saudara kita yang baru keluar dari tahanan, kita ramah, kemudian kita membantu dia mungkin mencarikan pekerjaan atau mempekerjakan dia di toko kita selama memang dia itu menunjukkan iktikad baik, selama kita tidak menemukan kesalahan yang dia ulangi, kenapa tidak kita bantu? Karena itu kewajiban kita juga. Senyum juga kan sedekah ya? Sedekah. Tapi harus ada sebab. Karena ada senyum yang nggak ada sebab kan dosa. Bukan dosa kan bermasalah juga. Iya benar. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Irna. Saya mau tanya, apa itu tobat nasuha? Dan apakah tobat kita
belum diterima kalau kita belum melaksanakan tobat nasuha, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inah ya? Oh, Irna. Ibu Irna, juga para pemirsa, ibu-ibu di sini. Yang namanya taubatan nasuha itu taubat yang dilakukan dengan segala kesungguhan. Ciri bahwa taubat kita sungguh-sungguh, kata kuncinya satu, tidak mengulangi. Sekarang begini, orang sholat taubat, orang mengatakan ya Allah ampuni, ampuni, tapi dia mengulangi, itu bukan nasuha. Ya. Jadi inti dari taubat itu berhenti. Makanya katanya ada beda antara istighfar dan taubat. Kalau istighfar itu mohon ampun dengan lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tulisan. Kalau taubat itu dengan perbuatan. Misalnya ibu lagi ngobrol sama teman-teman, ya, ada yang istighfar tapi tidak tobat. Rani, astagfirullah ya tetangga aku ya. Oh, itu mah astagfirullah itu mah. Bukan yang ngomongin orang ini, bukan ngomongin astagfirullahaladzim itu ya. Cincinnya segede pelak beca itu mah astagfirullahaladzim ini mah. Kita mah bukan ngomongin bukan ya. Ngomongin. Nah, itu sebenarnya istighfar tapi tidak tobat. Nah, yang istighfar tobat mah ya begitu sini itu tetangga aku astagfirullahaladzim. Apa? Nggak jadi. Nggak rame, nggak jadi. Ntar di fax aja. Tadi SMS udah aja. Nggak jadi. Nah, itu artinya dia taubat. Jadi inti dari taubatan nasuha itu berhenti. Jadi nggak usah susah cari definisi. Ari, saya itu taubatnya nasuha nggak? Saya balik, diulangi nggak? Nggak. Berarti kamu nasuha. Sampai mati tidak diulangi, nasuha. Nasuha itu yang sungguh-sungguh, yang serius, yang benar-benar gitu, ya. Jadi kata kuncinya taubatan nasuha itu dosa tidak diulangi, ya gitu. Kalau nggak salah ya, itu mah itu optional namanya. Jadi gini, sholat taubat, istighfar itu penyempurna. Substansinya tidak mengulangi. Sekarang sholat taubat, lakukan lagi. Nah, itu bukan nasuha. Jadi kata kunci nasuha itu tidak mengulangi. Adapun sholat taubat, istighfar itu saya sebut optional lah, tambahan. Aksesoris kalau itu mah. Jadi harus nasuha, tobat tuh. Ini nasib lo kalau kayak gitu. Mantapan. Sekarang kesimpulannya Pak Ustaz. Oke, kesimpulannya bahwa semua orang punya masa lalu. Ya. Kita boleh melihat masa lalu, tapi jangan terlena dengan masa lalu. Ya. Masa lalu itu seperti spion dalam kendaraan. Kita bawa kendaraan, perlu lihat spion nggak? Perlu. Ya, tapi jangan lihat spion terus. Nyusruk. Ada orang yang hidupnya tuh lihat masa lalu aja, percaya, nyusruk, dia tidak akan maju. Seperti orang bawa kendaraan, lihat spion aja, dia nabrak. Betul. Kita itu dalam hidup seperti naik kendaraan. Lihat masa lalu seperti lihat kaca spion. Sekilas saja. Oh iya, dulu aku pernah, sekarang aku nggak boleh melakukan, gitu kan? Jadi sesungguhnya semua orang punya masa lalu. Kita harus belajar dari masa lalu kita. Lihatlah masa lalu sekilas supaya masa depan kita lebih bagus. Jangan terlena dengan masa lalu, karena hidup itu tidak bisa hanya mengingat masa lalu. Hidup itu harus dengan kerja keras, kesungguhan dan pemikiran. Dan optimisme. Ya, jelas ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Bagi Anda yang mau bertanya silakan kirim ke alamat di bawah ini pertanyaannya. Bagi pemirsa juga yang mau nonton, kirim ke nonton@rcti.tv. Kritik dan saran kirim SMS dengan cara ketik Ustadz, tanda pagar nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirim ke 9388. Akhirul kata saya Karim Maradi, sampai ketemu lagi di Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.